Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulfira Silondae. Saya dari Prodi PIAUD semester 5, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Institut Agama Islam Negeri Kendari. Nah, hari ini kita akan membahas tentang ABK. Apa itu ABK? Mari kita simak penjelasannya. Anak berkebutuhan khusus adalah anak dengan karakter khusus yang berbeda dengan anak pada umumnya, tanpa selalu menunjukkan pada ketidakmampuan mental, emosi, atau fisik. Nah, ABK terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama, ABK permanen dan ABK temporer. ABK permanen adalah anak yang memiliki kelainan atau anak yang memiliki potensi kecerdasan atau bakat istimewa. ABK permanen adalah anak yang memerlukan perhatian khusus seperti anak yang mengalami hambatan penglihatan, pendengaran, kecerdasan, fisik, emosi, sosial, atau kecelakaan sejak di dalam kandungan atau sejak lahir. Nah, yang kedua, ABK temporer. ABK temporer adalah sama anak pada umumnya, namun karena situasi dan kondisi lingkungan, budaya, sosial, ekonomi, politik, dan kebudayaan mengakibatkan mereka memerlukan pendidikan khusus. Ada beberapa klasifikasi ABK sebagai berikut. Yang pertama, tunanetra. Nah, tunanetra adalah istilah umum yang digunakan untuk kondisi seseorang yang mengalami gangguan atau hambatan dalam indera penglihatannya. Berdasarkan tingkat gangguannya, tunanetra dibagi menjadi dua, yaitu buta total dan masih mempunyai sisa penglihatan. Selanjutnya yang kedua, tunawicara. Tunawicara adalah suatu hambatan di dalam komunikasi verbal berupa gangguan atau kerusakan suara, artikulasi bicara, dan kelancaran berbicara. Nah, penyebab tunawicara adalah yang pertama, faktor genetik, keracunan makanan, tekanan darah, dan penyakit tetanus yang menyerang bayi saat lahir. Selanjutnya yang ketiga, tunadaksa. Nah, tunadaksa adalah kondisi anak yang memiliki anggota tubuh tidak sempurna. Ketidaksempurnaan ini hanyalah secara fisik, tulang atau sendi otot. Nah, sedangkan fungsi panca indera penderita tunadaksa masih normal, sehingga kelainan ini kerap disebut juga sebagai cacat tubuh atau disabilitas fisik. Nah, ada beberapa faktor terjadinya tunadaksa. Yang pertama, faktor prenatal, yaitu sebelum kelahiran. Nah, tunadaksa yang diperoleh ketika janin masih di dalam kandungan seperti faktor genetik dan kerusakan pada sistem saraf pusat. Yang kedua, faktor neonatal saat lahir. Tunadaksa yang terjadi karena adanya kendala saat ibu melahirkan, seperti memaksakan persalinan normal saat posisi bayi sungsang, atau bentuk pinggul ibu terlalu sempit, pendarahan di otak, hingga penggunaan anestesi yang berlebihan. Yang ketiga, faktor postnatal setelah lahir. Beberapa kondisi yang terjadi setelah bayi dilahirkan juga bisa mengakibatkan tunadaksa, seperti penyakit radang, selaput otak, meningitis, radang otak, maupun saat ada benturan keras di kepala anak, misalnya saat ia terjatuh. Yang keempat, ADHD atau Attention Deficit Hyperactivity Disorder adalah gangguan jangka panjang yang menyerang anak-anak yang ditandai dengan perilaku impulsif, hiperaktif, dan kurangnya perhatian. ADHD biasanya terdeteksi pada tahun awal masuk sekolah. Ketika anak sulit fokus di kelas, perilaku ini biasa mengganggu kehidupan anak di sekolah dan di rumah. Selanjutnya yang kelima, autisme adalah gangguan perkembangan neurobiologi yang berat yang terjadi pada anak sehingga menimbulkan masalah pada anak untuk berkomunikasi dan berelasi atau berhubungan dengan lingkungannya. Nah, penyandang autisme tidak dapat berhubungan dengan orang lain secara berarti, serta kemampuannya untuk membangun hubungan dengan orang lain terganggu karena masalah ketidakmampuannya untuk berkomunikasi dan untuk mengerti apa yang dimaksud oleh orang lain. Beberapa cara penanganan autisme. Yang pertama, terapi psikologis. Ini dapat mencakup berbagai jenis terapi yang berbeda, termasuk terapi perilaku, terapi pendidikan, atau pelatihan keterampilan sosial. Selanjutnya, obat-obatan. Nah, obat-obatan ini bukan untuk mengobati autis, namun untuk membantu mengatasi gejala autis. Gejala tersebut seperti agresi atau hiperaktif.
Yang ketiga, terapi bicara dan bahasa. Jenis terapi ini dapat membantu anak meningkatkan keterampilan berbicara. Selain itu juga meningkatkan komunikasi verbal. Selanjutnya, terapi pekerjaan kegiatan sehari-hari. Seorang terapis akan membantu anak untuk memperoleh keterampilan hidup sehari-hari. Hal ini untuk membantu membuatnya hidup mandiri. Yang terakhir, terapi alternatif. Banyak orang tua mempertimbangkan terapi alternatif untuk melengkapi pilihan perawatan lain. Namun ada beberapa kasus, mungkin akan ada beberapa risiko, sehingga diskusikan dengan dokter sebelum melakukannya. Keenam, kelekatan atau attachment merupakan tingkah laku yang khusus pada manusia, yaitu kecenderungan dan keinginan seseorang untuk mencari kedekatan dengan orang lain dan mencari kepuasan dalam hubungan dengan orang tersebut. Yang terakhir, yang ketujuh, tunarungu. Nah, tunarungu adalah seseorang yang memiliki hambatan dalam fungsi pendengarannya. Kondisi ini bisa berlangsung hanya sementara atau permanen. Bagi Anda yang hidup bersama penderita tunarungu, tentu saja akan memerlukan bentuk komunikasi khusus agar maksud pembicaraan bisa tersampaikan dengan baik. Nah, cara belajar anak tunarungu terdapat 3 metode, yaitu individu tunarungu belajar bahasa dengan membaca ujaran melalui pendengaran, dan dengan komunikasi manual atau dengan kombinasi ketiga cara tersebut. Yang pertama, belajar bahasa melalui membaca ujaran. Yang kedua, belajar berbahasa melalui pendengaran. Yang ketiga, belajar bahasa secara manual. Itulah tadi penjelasan tentang klasifikasi ABK, anak berkebutuhan khusus. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.